Oke, kita pengen lanjut, ya kan? Apakah hari ini kalian masih mendapatkan teror atau mungkin penagihan-penagihan brutal di aplikasi-aplikasi pinjol yang hari ini mungkin kalian belum mampu bayar dan kalian sudah berputus asa? Kalian sudah hampir saja, ya kan, memilih langkah yang salah, atau mungkin kalian sudah capek banget ya buat gali lubang tutup lubang dan menambahi deretan hutang yang tadinya di online sekarang malah bertambah banyak dan meledak ke hutang-hutang offline, ke orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Padahal kalian sudah membayar banyak dengan cara membayar bunga dan biaya-biaya perpanjangan. Dan mungkin beberapa dari di antara kita yang mungkin hari ini sedang menghadapi masalah seperti ini, mungkin saja sedang panik, mungkin sedang ketakutan, mungkin hari ini sedang terus kepikiran, yang akhirnya mengganggu segala macam sisi kehidupan, termasuk di dalamnya jam-jam istirahat kalian, yang seharusnya kita bisa berkonsentrasi penuh untuk bekerja dengan baik, akhirnya buyar dan terpecah-pecah menjadi sebuah kepingan yang sebenarnya tidak harus kalian pikirkan. Oke, baik. Hari ini siapa yang sudah gagal bayar mendekati jatuh tempo? Atau mungkin sudah gagal bayar 1, 2, 3 hari sampai dengan 1 minggu. Dan sekarang masa-masanya diuber-uber sama aplikasi pinjol. Nah, untuk kalian yang menghadapi masalah seperti itu, aku pengen ngasih tahu kalian di video berikut ini, ya kan? Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi dan subscriber yang lainnya. Ketika mereka tidak ditagih-tagih lagi sama pihak aplikasi pinjol, apa yang mereka lakukan sehingga mereka tidak ditagih lagi, Bang? Nah, ini dia. Sebelum melanjutkan video ini, kalian bisa menekan tombol like-nya dulu, ya kan, supaya aku lebih semangat lagi untuk memberikan semua informasi-informasi terbaru terkait tentang aplikasi pinjol. Jadi hari ini yang sudah berada di titik terbawah, yang mungkin hari ini sudah berada di titik terlemah, bahkan mungkin ada yang sudah disebar data ke sana kemari, dipermalukan dan difitnah ini itu segala macam. Dan hari ini sudah kuat banget, ya kan, karena memang tidak ditagih lagi, Bang. Jadi untuk semua teman-teman yang hari ini sedang terancam gagal bayar, atau mungkin yang sudah gagal bayar, yang hari ini sedang mendapatkan teror dan intimidasi, mendapatkan caci maki ini itu segala macam, banyak banget, komplit, ya kan, serangan-serangan yang mereka berikan ketika kita belum mampu melakukan pembayaran tersebut. Satu pesan dan satu hal yang paling penting saat ini adalah kalian untuk bisa bersikap tenang dan berpikir jernih, serta tidak melakukan tindakan negatif apapun yang hari ini mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Ketika kalian bisa melakukan langkah-langkah tersebut, maka semua permasalahan aplikasi pinjol ini akan selesai dengan sendirinya. Kenapa seperti itu, Bang? Nah, hari ini yang gagal bayar itu bukan hanya kalian saja. Bahkan mungkin ada ratusan ribu orang di luar sana yang mengalami masalah yang serupa. Dan hari ini beberapa desk collection, tim penagihan melalui via telepon tersebut, tidak akan hanya mengejar kalian. Masih banyak tugas-tugas mereka itu yang harus mereka kerjakan. Dan mereka bekerja memiliki target. Jadi mereka tidak akan mengejar-ngejar kalian dengan terus-menerus, sementara kalian juga tidak kunjung membayarkan, karena mereka masih punya tugas lanjutan yang harus mereka tagih dan mintai secara brutal, atau mungkin dengan cara menyebarkan data untuk di semua aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Kalian pernah mengalami yang namanya ditagih puluhan kali per hari, ditagih dari puluhan nomor-nomor baru yang tidak diketahui asalnya dari mana. Bahkan untuk di beberapa aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang sudah melakukan pelanggaran hukum dengan cara menyebarkan data debitur, tidak menyebutkan mereka dari aplikasi apa. Ya kan? Nanti akan kita bahas pada video yang selanjutnya. Untuk kalian yang hari ini sudah tidak ditagih lagi, yang masih kepengen untuk tidak ditagih, apakah ini sebuah musibah atau rejeki, Bang?
Banyak banget pertanyaan yang seperti itu. Jadi seperti yang aku jelaskan tadi, yang mau ditagih pihak debt collection itu bukan hanya kalian saja. Jadi ketika kalian bisa mengubah semua pola pikir dan rasa takut tersebut menjadi sumber kekuatan yang terbaru, maka kalian akan bisa melewati semua permasalahan ini. Untuk yang tidak ditagih lagi malah merasa bingung, yang mungkin kesehariannya dan sudah terbiasa ditagih sama pihak aplikasi pinjol, hari ini banyak yang merasa bingung. Bang, kenapa mereka itu tidak menagih lagi? Ya karena memang yang gagal bayar itu bukan kalian saja. Oke, untuk di aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK yang masih memiliki status terdaftar dan berizin, mungkin kita akan kena slik OJK. Ya itu sudah pasti karena mungkin beberapa aplikasi pinjol itu sudah terkoneksi ke B-Checking. Oke, nggak masalah. Yang penting kalian fokus dulu untuk membangun keuangan pribadi, lalu kita bayarkan semua hutang-hutang yang hari ini sudah mengganggu setiap pemikiran kita. Untuk di aplikasi pinjol ilegal juga banyak beberapa penangkapan kemarin ya. Untuk di aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu dalam satu perusahaan tersebut mereka memiliki anak cabang yang banyak. Bahkan mungkin hari ini banyak dari teman-teman kita itu yang mendapatkan pesan nyasar, nggak minjam di aplikasi tersebut tapi ditagih di, misalnya kalian hanya pinjam di aplikasi A, tapi ketika tim penagihan yang melakukan penagihan, keterangannya itu di aplikasi B. Itu membuktikan apa? Aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu beranak pinak. Mereka itu mengerjakan banyak nama aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Makanya kadang-kadang mereka sendiri juga bingung untuk dan salah mengirimkan pesan-pesan penagihan kepada kalian. Jadi apakah mereka tidak menagih? Ya sesuai dengan OJK lebih dari 90 hari ya kan, mereka tidak boleh lagi menagih dan kita akan terkena sanksi slik OJK untuk yang legal OJK. Untuk yang ilegal itu tidak ada sanksinya. Apabila kalian sudah mendapatkan perlakuan penyebaran data malah lebih bagus, nggak usah dibayar sekalian. Jadi udah fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal. Oke, jadi udah cukup jelas ya. Untuk yang hari ini bingung nggak ditagih lagi karena mungkin memang sudah lebih dari 90 hari, sanksinya kita akan terkena slik OJK. Untuk yang ilegal yang hari ini tidak ditagih mungkin sudah ketangkap sama pihak kepolisian. Jadi tinggal pilih dan menimbang-nimbang apakah ini sebuah rezeki atau bencana. Kalau untuk yang ilegal sudah pasti rezeki. Untuk yang legal OJK akan kita usahakan untuk melunasi semua hutang-hutang yang hari ini sudah menjadi beban hidup kita. Oke, jadi udah cukup jelas dan kalian nggak perlu lagi mikir yang aneh-aneh ya kan. Hari ini yang sudah menghadapi masalah seperti ini yang dalam keadaan panik ya, pasti mereka itu tidak bisa menerima solusi yang hanya sekedar nasihat ya. Mereka mau solusi-solusi cepat dan instan itu dengan cara membantu mereka membayarkan hutang ya kan, dengan cara memberikan solusi ini itu segala macam. Padahal ketika kalian bisa menyimpulkan segala sesuatu masalah itu dengan kepala yang dingin, dengan hati yang tenang serta pemikiran yang jernih, kita pasti ketemu solusi yang terbaik. Untuk masalah aplikasi pinjol ilegal ini, kalian jangan lagi gali lubang tutup lubang. Ya insya Allah semua permasalahan ini sudah pasti ada jalan terbaik dan jalan keluarnya. Kita hanya butuh waktu dan proses untuk bisa melewati satu persatu permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi kawan-kawan. Oke baiklah ya, jadi sudah terjawab secara singkat. Untuk kawan-kawan yang masih bingung tentang tidak diteror lagi ya, dan kawan-kawan yang hari ini sedang diteror ya kan, kepengen tidak diteror, nah inilah dia jawabannya. Oke, jadi mungkin itu dulu lah yang bisa aku sampaikan ya, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.